Timnas Indonesia tumbangkan China 1-0. Debut Emil Audero and Beckham Putra, Liga 1 unjuk gigi, kutukan 59 tahun berakhir. Garuda kembali mengepakkan sayapnya di langit Asia. Stadion Gelora Bung Karno bergemuruh. 1 gol tunggal yang menggetarkan tanah air. Indonesia berhasil menumbangkan Cina, raksasa Asia, dengan skor 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, skor itu hanya permukaan. Di balik 1 gol oleh Romeni, ada sejarah, harapan, dan kebangkitan bangsa. Dan inilah 5 fakta monumental dari kemenangan bersejarah Timnas Indonesia atas Cina. Fakta 1. Debut berkelas Emil Audero and Beckham Putra. 2 pemain, 2 kisah. 1 malam yang akan dikenang. Emil Audero, kiper jebolan Juventus dan ex-kapten Sampdoria, akhirnya resmi debut bersama timnas. Dan dia langsung mencatat clean sheet. Emil tampil bak tembok Eropa di jantung Nusantara. Penyelamatan demi penyelamatan, distribusi akurat, dan kepercayaan diri yang menular ke seluruh tim. Lihat Emil bermain seperti Buffon muda, tapi jiwanya Garuda. Sementara itu, Beckham Putra, anak muda Persib Bandung, tak kalah mencuri perhatian. Masuk di babak kedua, Beckham tampil tanpa takut. Umpan tajam, gerakan lincah, dan kepercayaan diri luar biasa. Bukan hanya debu, ini deklarasi. Fakta 2. Oleh Romeni, sang mesin gol baru Garuda. 3 laga, 3 gol beruntun. Sejak dinaturalisasi, Oleh Romeni langsung menjelma jadi striker tajam. Di laga ini, ia jadi eksekutor penalti yang tenang dan klinis. Bukan hanya cetak gol, tapi juga jadi pemecah kebuntuan dan penentu arah pertandingan. Garuda punya predator baru, dan namanya Romeni. Fakta 3. Menang beruntun di ronde ketiga. Sebelum Cina, Indonesia juga menumbangkan Bahrain. Bukan kebetulan, ini buah dari kerja keras dan revolusi. Fakta 4. Akhiri kutukan 59 tahun. Tahu nggak? Terakhir kali Indonesia mengalahkan Cina terjadi di Asian Games 1966. Kini, 59 tahun berlalu. Kutukan itu berakhir di tanah kita sendiri. Di hadapan puluhan ribu supporter, sejarah tercipta dan generasi baru bangkit. 1 generasi menunggu, Garuda akhirnya membayar lunas. Fakta 5. Konsistensi clean sheet. Garuda punya tembok baja. 3 kemenangan di ronde ketiga, semuanya tanpa kebobolan. Duet lini belakang Justin Hubner, Rizky Ridho, dilapis, dan penjaga terakhir Emil Audero tampil solid tanpa celah. Kluivert menyulap pertahanan jadi benteng tak tertembus. Liga 1 unjuk gigi. Pemain lokal jadi kunci kemenangan. Siapa bilang Liga 1 tak bisa melahirkan bintang? Di laga lawan Cina, 7 pemain Liga 1 tampil, baik starter maupun pengganti. Dan mereka bukan figuran, mereka penentu. Kikambuaya, pemicu penalti, pengatur tempo. Pemain Dewa United ini tampil eksplosif. Tusukannya ke kotak penalti memaksa bek Cina melakukan pelanggaran. Tanpa Ricky tak ada penalti. Tanpa penalti tak ada kemenangan. Rizky Ridho, sang komandan belakang. Bek Persija ini tampil beringas. Duel udara dimenangkan, ruang ditutup rapat, dan jadi pengatur serangan dari bawah. Dia bukan sekadar bek, dia adalah kompas pertahanan Garuda. Cir Yakob Sayuri dan Egy Maulana. Sayap berkekuatan. Turbo.
Aksi eksplosif di sisi kanan dan kiri membuat pertahanan Cina kocar-kacir. Yakob dan Egy jadi motor serangan yang membuka ruang untuk lini tengah dan Romeni. Pri Beckham Putra, debu penuh gairah. Masuk di babak kedua, Beckham langsung nyetel. Passing akurat, visi tajam, dan semangat membara. Anak Bandung ini bukan pemain masa depan, dia adalah masa kini. Tapi di malam itu, di satu lapangan, mereka tak lagi berbeda. Mereka satu, mereka Garuda. Karena di bawah bendera merah putih tak ada kasta. Yang ada hanyalah perjuangan. Indonesia bukan lagi tim pelengkap. Mereka kini kekuatan baru di Asia. Satu demi satu dinding sejarah dirobohkan, satu demi satu generasi bangkit tanpa ragu. Dan hari ini, Garuda tidak hanya terbang. Garuda mengudara lebih tinggi. Bersiaplah Jepang. Garuda akan datang bukan untuk belajar, tapi untuk menang. Harga mahal kemenangan timnas Indonesia, satu pemain kena skors lawan Jepang. Kemenangan timnas Indonesia atas China di matchday 9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak hanya membawa hasil positif, tapi juga membawa konsekuensi berat. Ole Romeni menjadi pahlawan dengan gol penalti pada menit ke-45, memastikan kemenangan tipis 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis malam 5 Juni 2025. Kemenangan ini mengunci tiket Indonesia ke babak keempat. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar. Ivar Jenner, pemain naturalisasi yang masuk sebagai pengganti Ricky Kambuaya di menit 82, harus menerima kartu kuning di masa injury time. Ini membuatnya mendapatkan akumulasi kartu kuning keempat di babak kualifikasi. Akibatnya, Jenner dipastikan absen di laga terakhir melawan Jepang pada 10 Juni 2025. Skorsing ini menjadi yang kedua kalinya diterima Jenner di fase kualifikasi, setelah sebelumnya juga absen saat melawan Jepang di laga kandang November 2024. Meski begitu, posisi lini tengah tetap aman dengan kehadiran Joey Pelupesi yang tetap menjadi pilihan utama di posisi gelandang bertahan. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia kini mengoleksi 12 poin dan memastikan diri lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga terakhir melawan Jepang, meski sudah tidak menentukan nasib kedua tim, tetap jadi ajang pembuktian. Jepang sudah lolos ke putaran final, sementara Indonesia masih berambisi mengamankan posisi ketiga. Ole Romeni, sang penyerang, mengaku antusias dan siap berjuang di pertandingan tersebut. Pertandingan akan berlangsung di Suita City Football Stadium, Selasa, 10 Juni 2025, pukul 17.35 WIB. Bagaimana menurut kamu Sobat Lokal Football? Yuk tulis pendapatmu di komentar. Berikan saran, dukungan lokal football agar kami bisa berikan berita terbaik untuk Anda.